Jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur semoga kita selalu diberi waktu, kesempatan, terlebih kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini pula kita akan berbicara soal PHK. Apa saja yang menjadi faktor penyebab PHK terjadi, bagaimana situasi di dalam negeri, bagaimana faktor luar negeri atau global yang melatar belakanginya, dan usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk menyikapi, mengantisipasi gelombang PHK yang akan terjadi. Selamat mengikuti kupasan berikut ini. Antisipasi tsunami PHK. Sumber editorial Media Indonesia 3 November 2022. Sejarah telah mencatat bahwa perang dan wabah penyakit termasuk penyebab kemunduran ekonomi yang dahsyat. Maka ketika di era ini kita mengalami dua hal tersebut secara bersamaan, ditambah lagi dengan pemanasan global, dampaknya pun kian mengerikan. Terlebih era keterbukaan ekonomi membuat gejolak di satu negara ataupun wilayah menghasilkan gelombang ke seluruh dunia. Indikator ekonomi dalam negeri yang tampak membaik bisa jadi tidak banyak menolong. Itulah yang terjadi dengan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri padat karya tanah air. Salah satu penyebab kuat PHK ini ialah perang Rusia-Ukraina yang ikut membuat harga berbagai komoditas naik dan berimbas pada penurunan daya beli pasar Amerika Serikat dan Eropa. Padahal Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, selain juga Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab, merupakan 10 negara tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia. Kabar baik, inflasi Oktober yang lebih rendah dari perkiraan awal tidak banyak berarti bagi industri yang bernafas dari ekspor. Gelombang PHK telah nyata di Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat, Yan Mei, per Oktober 2022, telah 55.000 orang dikenai PHK dan sebanyak 18 perusahaan di 14 kabupaten kota di Jawa Barat tutup. Ia menyatakan penurunan pesanan dari luar negeri hingga 50% telah terasa sejak April 2022. Total pekerja yang kena PHK telah mencapai 65.000 orang dari 124 perusahaan. Jumlah itu diperkirakan bakal terus bertambah. Gelombang PHK ini tidak boleh dibiarkan menjadi tsunami. Pemerintah harus segera membuat langkah antisipasi baik jangka pendek maupun panjang. Opsi langkah pertama antisipasi itu juga semestinya mencakup penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana yang sigap dikeluarkan di awal masa pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M-03-04-3 tentang perlindungan pekerja, buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kini
Surat edaran baru perlu dikeluarkan karena kondisi yang berbeda. Lewat itu pula, pemerintah dalam hal ini Menaker dapat mendorong dialog tripartit atau dengan mediasi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ataupun provinsi dalam penyelesaian PHK hubungan industrial. Dialog tripartit harus disadari menjadi kebutuhan karena banyak kasus dialog bipartit yang tetap merugikan pekerja. Selama ini saja sudah banyak kasus pengurangan upah yang dialami hingga pekerja tingkat bawah. Selain itu, banyak pula pengurangan upah yang dikatakan sebagai utang perusahaan tapi tak kunjung dibayarkan meski keuangan perusahaan mulai pulih selepas pandemi. Dengan dialog tripartit, transparansi dan komitmen perusahaan semestinya dapat lebih dipastikan. Di samping itu, Pemda juga harus ikut memberikan solusi nyata agar PHK benar-benar dapat dihindari, termasuk melalui berbagai insentif bagi pengusaha. Penyelesaian jangka pendek ini harus juga dibarengi dengan antisipasi jangka panjang yang mencakup daya saing industri tekstil dan perluasan pasar dalam negeri. Sebab harus disadari, sejak beberapa tahun lalu bukan hanya Vietnam, Bangladesh pun kian tumbuh menjadi pemain kuat dalam industri pakaian jadi. Dengan tenaga kerja yang murah dan kualitas produk yang semakin baik, mereka telah merebut hati banyak perusahaan Amerika Serikat dan Eropa. Meski begitu, kualitas garmen dan pakaian jadi Indonesia semestinya tetap dapat memenangi daya saing jika didukung inovasi teknologi. Hal itu tentunya bukan hanya tugas pengusaha, melainkan juga pemerintah lewat lembaga-lembaga risetnya. Tidak berhenti di situ. Sudah saatnya pula pemerintah membuat langkah nyata atas membanjirnya produk pakaian impor ke dalam negeri. Pakaian impor itulah yang justru membuat pasar dalam negeri tidak bisa menjadi penyelamat industri tekstil anak bangsa. Sebab itu, pengetatan keran impor pakaian termasuk bisnis pakaian bekas dari luar negeri harus segera dilakukan. Ya, itu tadi kupasan ulasan tentang PHK. Bagaimana persoalan PHK, apa yang melatar belakangi terjadinya PHK, bukan hanya faktor eksternal tapi faktor internal atau dalam negeri pun perlu penataan, perlu dialog berbagai macam pihak agar ekonomi terus membaik, khususnya lalu lintas ekonomi dalam hal perusahaan atau pengusaha tekstil. Semoga bermanfaat. Salam Nusantara.